My boys. We got business. Goodbye, rat freak. No, don't! Hold on, stop! Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Rehan. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang menceritakan tentang kehidupan seorang pria bernama Max. Ia bekerja sebagai tukang reparasi sepatu, di mana ia sudah mulai bosan terhadap kehidupannya. Hingga suatu saat ia menemukan suatu barang peninggalan dari keluarganya yang dapat merubah hidupnya 180 derajat. Pemeran utama film ini diperankan oleh teman dari ayah saya, yaitu Adam Sandler. Film ini dirilis pada tahun 2014. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng agar dapat notif langsung dari saya. So, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, let's go! Film dibuka dengan menunjukkan keadaan kota New York pada tahun 1903, di mana sedang diadakan sebuah pertemuan antara pemegang kuasa kota New York, atau bisa dibilang mafia, sedang berkumpul. Dan mereka meminta tolong kepada seorang yang kita ketahui ia adalah kakek buyut dari sang pemeran utama, yaitu Max. Yang mana usaha reparasi sepatu yang ia jalani kini adalah turun-temurun. Lalu Sim menunjukkan sang tokoh utama yang sedang pergi menuju ke tokonya. Terlihat Max tidak memiliki gairah dalam menjalankan kehidupannya. Namun ia sangat terampil dalam mereparasi sebuah sepatu. Lalu Max mendapatkan sebuah mantel dari salah satu tetangganya. Lalu Max memiliki tetangga sepasang kekasih yang baru menikah. Max nampak sangat mendambakan kehidupan seperti itu. Lalu ia juga memiliki tetangga yang berprofesi sebagai pencukur rambut bernama Jimmy. Jimmy yang melihat Max iri kepada pasangan tersebut memberikan nasihat kepada Max bahwa ia harusnya bangga menjadi tukang reparasi sepatu, karena itu adalah pekerjaan sang ayah. Kemudian Sil menunjukkan Max yang sedang berada dalam tokonya. Ia kedatangan seorang wanita bernama Carmen. Ia datang untuk meminta tanda tangan kepada seluruh pemilik toko di komplek tersebut untuk melakukan petisi agar komplek tersebut tidak dijadikan sebuah komplek perumahan mewah. Dan nampak Max tidak begitu peduli akan hal itu. Ia juga berkata bahwa ini bukanlah tokonya, melainkan toko ayahnya. Dari sini kita mengetahui bahwa ayahnya pergi meninggalkan ia dan sang ibu sendiri. Carmen pun berusaha untuk Max dapat bergabung dengan gerakannya. Dan akhirnya Max pun bersedia menandatangani petisi tersebut. Max yang sudah pulang ke rumah segera menemui sang ibu. Ibunya berkata bahwa Max harus segera mendapatkan seorang gadis untuk menjadikan istrinya. Esoknya ketika Max sedang berada di toko, datang pria yang ingin mereparasi sepatunya. Pria ini bernama Leon. Max memperhatikan jam yang dipakai oleh Leon. Leon dengan sombong berkata bahwa ia memiliki jam yang banyak seperti ini di rumahnya. Lalu Leon juga meninggalkan sepatunya untuk direparasi oleh Max. Dan ia ingin sepatunya selesai malam ini juga. Sedangkan Max hanya buka sampai pukul 6 sore. Dengan memaksa, Leon berkata bahwa Max harus tutup sampai ia datang. Ketika Max sedang memperbaiki sepatu Leon, alat yang dipakai Max rusak. Ia segera menelpon tukang servis alat sol, namun tukang servis tersebut baru bisa datang besok. Max segera pergi ke ruang bawah tanah. Ternyata ia masih menyimpan alat sol lama yang dipakai kakek buyutnya di awal film. Dan alat tersebut masih dapat digunakan. Tidak lama ia datangi oleh Jimmy. Jimmy menemui Max ingin bertukar sebuah majalah atau koran dengan Max. Malam pun tiba. Leon tak kunjung datang. Max yang menunggu di depan tokonya diberikan satu toples acar dari Jimmy. Lalu Max mencoba mantel yang ia terima dari tetangganya kemarin. Bosan menunggu, ia ternyata iseng menggunakan sepatu Leon. Yang ternyata ukuran kaki Leon dan Max sama. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat kaca, Max berubah menjadi Leon. Ia pun panik dan segera mencopot sepatunya. Dan dia kembali menjadi dirinya. Max pun bingung. Max segera menutup tokonya. Ia pikir bahwa sepatunya adalah sepatu aneh. Ia mencobanya sekali lagi, dan lagi-lagi ia berubah menjadi Leon. Ia pun mencari sepatu yang sama dengan ukurannya dan mencobanya, namun tidak terjadi apa-apa.
ia semakin bingung dengan apa yang terjadi. Lalu Max segera turun ke bawah. Ia pergi menuju mesin solnya dan ia mencoba mensol sepatu yang lain. Dan betapa terkejutnya ia menjadi sosok pria tua. Max mencoba berkali-kali dan itu membuat Max bisa menjadi siapa saja yang ia inginkan. Ternyata mesin sol tua itu yang dia dapati dari turun-temurun memiliki sebuah magis yang membuat ia bisa menjadi siapa saja, asalkan ia harus memperbaiki sepatunya terlebih dahulu dengan mesin tersebut. Lalu esoknya di toko ia kedatangan pria yang ingin mengambil sepatunya. Pria tersebut bekerja menjadi reporter di sebuah stasiun televisi. Dan ibu Max ternyata ngefans berat dengan pria tersebut. Pria ini bernama Danny Donald. Max mencoba menjadi orang lain dengan ia menjadi seorang pria tua. Dan dia mencoba itu dengan mengerjai Jimmy tetangganya. Sejak saat itulah kehidupan Max berubah. Ia lebih menikmati hidupnya walaupun dalam balutan tubuh orang lain. Max selalu pergi dengan membawa sepatu di tasnya. Kali ini Max pergi ke sebuah restoran. Ia memesan menu di sana. Ia pun menyamar dengan menjadi orang lain. Lalu ketika pergi, ia melepas sepatunya dan otomatis itu menjadikan dirinya tidak diketahui oleh pihak restoran. Dan Max pun juga bisa berbuat kriminal dengan mengambil paksa sepatu seseorang yang memiliki mobil sport dengan berubah menjadi Leon yang memiliki muka sangar. Max pun mencoba mobil sport tersebut. Di rumah, Max menemui ibunya yang sedang beristirahat. Max bertanya kepada ibunya apa yang ibu harapkan kali ini. Ibu Max berkata bahwa ia sangat ingin sekali makan malam dengan sang ayah. Dengan hal tersebut, Max mengambil sepatu sang ayah dan memperbaikinya untuk dapat menjadi ayahnya. Lalu keesokan harinya ia kedatangan istri dari tetangganya. Wanita tersebut datang untuk Max memperbaiki sepatu dari suaminya. Max yang ingin memiliki kehidupan seperti tetangganya tidak melewatkan kesempatan itu. Max pergi ke sebuah klub malam dan itu membuat Max didekati oleh seorang perempuan akibat wajahnya yang tampan. Namun ternyata pria yang kini sedang Max pakai tubuhnya adalah seorang guy. Setelah ia tahu dari wanita yang menghampiri dirinya. Dan ketika ia sedang berjalan pulang, ia bertemu dengan tetangganya. Dan Max segera mencopot sepatunya. Tahu bahwa tetangganya pergi, ia iseng pergi ke rumah tetangganya. Dan ternyata sang istri sedang mandi. Max pun masuk dan Max terpukau setelah ia melihat istri tetangganya tanpa selai kain di badannya. Namun saat Max ingin melepas seluruh pakaiannya, ia pun teringat bahwa jika ia melepas sepatunya, maka ia akan menjadi dirinya kembali. Max pun segera pergi dari tempat tersebut. Ketika Max sudah di rumah, sang ibu sedang menonton TV. Di TV ternyata ada sang reporter dan Carmen yang sedang memperjuangkan sebuah apartemen agar tidak digusur. Dan dalam apartemen tersebut hanya terisa seorang kakek bernama Salaman. Keesokan paginya ketika Max sedang belanja acar, ia bertemu dengan Carmen yang ingin memberikan bantuan kepada kakek Salaman. Nampak muncul benih cinta di dalam diri Max kepada Carmen. Ia pun berubah menjadi seorang bocah dan memperhatikan Carmen yang berada di kantornya. Pada malam hari, Max yang sudah selesai memperbaiki sepatu ayahnya, siap untuk memberikan hadiah kepada sang ibu yang ingin sekali bertemu dengan sang ayah. Dan sang ibu pun sangat senang ketika melihat ayah Max yang padahal itu adalah Max sendiri. Lalu mereka berdua menghabiskan malam dengan romantis. Keesokan paginya ketika Max terbangun, betapa terkejut Max ketika melihat sang ibu yang sudah meninggal dalam tidurnya. Para kerabat pun hadir termasuk Jimmy, namun sang ayah pun tetap tidak hadir. Jimmy mencoba menghibur Max, akan tetapi Max tetap bersedih karena ia belum menjadi anak yang baik untuk ibunya. Seminggu setelah ibunya meninggal, ketika Max berada di toko, Leon pun datang untuk mengambil sepatu yang kala itu ia perbaiki. Namun bukannya berbela sungkawa, Leon malah membuat Max marah. Ketika ia bertanya bahwa apakah ibunya meninggalkan warisan untuk Max, lalu Max berkata kepada Leon bahwa ia harus membawa tiketnya untuk mengambil sepatunya. Dan Leon pun marah dan ingin besok sepatunya harus ada. Max yang kesal pun mengikuti Leon dengan menjadi beberapa orang yang pernah memperbaiki sepatunya di tokonya. Dari sini Max tahu bahwa Leon adalah seorang yang jahat dan ia bekerja menjadi debt collector.
Ia menghajar pemilik sebuah minimarket agar ia membayar utangnya. Max terus mengikuti Leon sampai ke apartemen Leon. Ketika Leon pergi, ia pun mencoba masuk ke apartemen Leon dengan menjadi Leon. Ternyata dalam apartemennya terdapat istri Leon. Leon juga adalah pria yang buruk sebagai suami. Ia suka memukul sang istri, dan sang istri pun pergi meninggalkan Leon. Max mencoba mencari di mana koleksi jam tangan milik Leon. Namun, ia malah menemukan sekotak yang penuh dengan senjata api dan sebuah alat pijit listrik. Dan bodohnya, Max malah mencoba ke dirinya sendiri dan membuat dia pingsan. Max terbangun pada malam hari, dan ketika ia ingin pergi, ternyata Leon yang asli sudah berada di depan pintu. Terjadi perkelahian antara mereka berdua. Beruntung Max membawa alat terkejut listrik dan membuat Leon jatuh pingsan. Leon pun diikat di sebuah kursi oleh Max. Max hanya ingin tahu di mana Leon menyimpan seluruh koleksi jam tangannya. Dan Leon pun akhirnya memberitahu di mana ia menyimpan jam tangannya. Dan ketika Max ingin pergi, anak buah Leon pun datang. Terpaksa Max menyamar kembali menjadi Leon. Dan Max terpaksa harus ikut dengan anak buah Leon dan meninggalkan Leon di rumah. Dan di sini juga Leon adalah pemimpin dari sebuah sindikat mafia di kota New York. Max diajak ke base camp milik Leon, dan betapa terkejutnya Max melihat seorang yang sedang disiksa oleh para anak buahnya. Pria ini bernama Patrick, dan diketahui bahwa Patrick adalah musuh dari Leon. Max yang memiliki hati lugu akhirnya melepaskan Patrick, dan itu akan menjadi malapetaka bagi Max di kemudian hari. Lalu Max menuju ke sebuah rumah besar di kota New York, dan ternyata Leon memiliki bisnis dengan seorang wanita kaya bernama Greenwald. Wanita ini ternyata adalah pemilik dari proyek real estate yang akan menggusur komplek pertokoannya. Dan ternyata wanita ini memberikan uang kepada Leon sebesar $50.000 untuk menghancurkan apartemen yang ditinggali oleh kakek Solomon. Lalu ketika Max sampai di apartemen Leon, ternyata Leon sudah terbebas dari ikatannya dan mengancam Max dengan sebuah senjata. Dan tanpa sengaja ketika Max mencoba melawan, Max malah membunuh Leon. Max membunuh Leon dengan sepatu hak yang dia pakai. Hak tersebut menusuk leher Leon. Leon pun tewas di tempat. Max segera pergi dari sana dengan rasa takut dan rasa bersalah yang ada dalam dirinya. Max yang merasa bersalah melaporkan dirinya sendiri ke pihak kepolisian. Dan ketika mereka pergi ke apartemen Leon untuk mengecek, ternyata tubuh Leon sudah tidak ada di sana. Dan apartemen Leon sudah sangat rapi, seakan-akan tidak terjadi apa-apa di sana. Dan hal itu membuat polisi menganggap bahwa Max hanya membual. Dan ketika Max telah sampai di tokonya, betapa terkejutnya Max melihat barang-barang miliknya sudah berada di tokonya, lengkap dengan uang dan jam tangan milik Leon. Ketika ingin pergi, Max dicegat oleh Jimmy agar untuk tetap berada di toko. Jimmy yang merasa ada hal yang aneh di diri Max menanyakan hal tersebut. Dan Jimmy berkata bahwa ia takut bahwa Max menjadi seperti ayahnya. Ayah Max juga pernah di posisi seperti Max sekarang. Dan hal itu malah membuat Max marah dan pergi meninggalkan Jimmy. Max pun pergi ke tempat Greenwald untuk mengembalikan uang yang dia terima. Namun Max malah ditangkap. Max yang terjatuh pingsan bangun di sebuah mobil yang dikendarai oleh anak buah Greenwald. Muncul sebuah ide cerdas di dalam diri Max. Dia pun memakai sepatu milik orang yang sudah meninggal, dan itu membuat anak buah Greenwald ketakutan dan menabrak sebuah bangunan kecil. Max pun berhasil kabur. Keesokan harinya, Max mendatangi Jimmy untuk minta maaf perihal kejadian kemarin. Dan ketika Max sedang di tokonya, ia tersadar bahwa yang Greenwald lakukan adalah ingin menghancurkan apartemen Solomon. Ia pun segera menemui Carmen dan memberitahu rencana Greenwald yang ingin membakar apartemen Solomon. Mereka pun menyusun rencana untuk menggagalkan rencana Greenwald. Max dan Carmen bekerja sama dengan Solomon. Max meminta sepasang sepatu milik kakek Solomon untuk dirinya dapat menyamar. Max memiliki rencana yaitu meminta Greenwald untuk memberikan uang dispensasi kepada Solomon dan membelikan tiket kereta ke Chicago agar kakek Solomon dapat bertemu dengan anaknya. Max juga memiliki rencana ingin menjebak Greenwald. Max menyamar menjadi anak buahnya dan memberikan informasi palsu kepada Greenwald dan menyandra anak buah Greenwald. Ketika Greenwald sampai ke apartemen Solomon, ia terkejut bahwa Solomon masih berada di apartemennya.
yang padahal itu adalah Max. Salman yang asli sudah berada di Chicago. Greenwood masuk jebakan Max, yang ternyata Max juga mengajak Danny Donald, sang reporter, untuk merekam kejadian tersebut dan menyiarkannya di televisi. Sontak itu membuat Greenwood marah dan Max pun berhasil mengagalkan rencana Greenwood. Setelah itu, Max yang memiliki hati baik mendatangi istri dari Leon. Ia pun memberikan seluruh koleksi jam tangan Leon kepada istri Leon. Dan ketika Max ingin pulang, ia ditangkap oleh pria yang pernah diselamatkannya, yaitu Patrick. Namun beruntung mobil yang membawa Max tertabrak dari arah samping. Max pun tersadar di tempat Jimmy. Ia tidak ingat apa yang terjadi. Ternyata Jimmy adalah ayah dari Max. Max sangat terkejut dan segera memeluk ayahnya. Ayahnya berbuat seperti itu diakibatkan sang ayah memiliki masalah sehingga tidak ingin keluarganya menjadi korban atas apa yang ia perbuat. Film pun ditutup dengan ayah Max menunjukkan seluruh koleksi sepatu orang-orang terkenal di dunia. Dan ayah Max memiliki mobil dan supir pribadi. Max pun ternyata adalah orang yang sangat kaya akibat sang ayah dan kakek moyangnya. Film pun selesai. Film ini mengajarkan kita bagaimana kita menghargai apa yang kita kerjakan. Dan juga untuk jangan melihat orang dari parasnya saja. Bisa jadi orang tersebut sedang menyamar. Dan ternyata ia adalah orang yang sangat terpandang. Saya Rehan, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam Sol Sepatu.